Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam refleksi pada hari ini. Refleksi pada hari ini dengan tema Berita Kelahiran Yesus. Teks firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. LAI memberikan sebuah judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan ke sebuah desa di Galilea yang bernama Nazaret untuk menjumpai Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Pernyataan singkat ini membuat Maria terkejut. Kemudian malaikat itu melanjutkan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria tidak perlu menjadi takut karena dia telah beroleh kasih karunia dari Allah. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Selanjutnya, Yesus ini akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan berikan tahta ayahnya, Raja Daud. Dan dia akan memerintah atas keluarga Yakub selamanya. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kemudian malaikat berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Anak Allah." Dan malaikat itu memberitahu Maria bahwa kerabatnya Elisabet sudah 6 bulan mengandung. Dan dia terlalu tua untuk memiliki anak yang seharusnya mandul. Namun keajaiban terjadi. Maria adalah penerima keajaiban Tuhan berikutnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah saudara percaya kata-kata itu? Jika kita benar-benar percaya pada Tuhan yang hidup, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha kuasa. Maria harus percaya bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Maria merespon dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah pernyataan iman yang besar. Maria percaya dan siap untuk tugas itu. Kita pun perlu memiliki iman yang besar, bahwa aku siap Tuhan melayanimu dalam situasi, keadaan apapun, dengan karunia yang aku punyai. Sebagai penutup refleksi pada hari ini, berita kelahiran Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang mati. Berita kelahiran Yesus membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berita kelahiran Yesus sebuah ungkapan iman besar kita dalam melayani Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Sekaligus kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur jika kami pada hari ini boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam minggu Advent yang kedua ini. Biar setiap kami boleh diingatkan kembali ketika kami memasuki minggu Advent kedua atau memasuki bulan Desember ini. Hati kami meluap dengan ucapan syukur karena kami akan merayakan Natal. Biarlah kebenaran firman Tuhan, refleksi yang baru saja kami dengarkan ini sungguh menyapa kami, menyiapkan kami menyambut Sang Raja yang hadir dalam dunia, bahkan hadir dalam hati kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati mereka. Kiranya Allah sendiri senantiasa menolong mereka, menuntun mereka, melindungi mereka di dalam hidup mereka secara pribadi, keluarga, dan pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan menolong mereka semuanya. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Kami berdoa untuk Bapak Iwan Setiawan, Ibu Lili Kristanti, Saudara Agung Kurniawan, Ibu Heni Suryanti, Saudara Hortensia Putri Talapen, Ibu Natalia Aris Kristina Rahayu, Saudari Nevada Dani Pranama, Wahyu Dinda, Bapak Hoklai, Blase Luciana Wulandari, Evelyn. Tuhan senantiasa menopang mereka semuanya. Tuhan senantiasa melindungi mereka. Tuhan senantiasa memelihara, menuntun, memberkati hidup mereka, sehingga hidupnya senantiasa tergantung pada Allah. Dan Tuhan senantiasa memimpin mereka, sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Mereka setia datang pada Tuhan, dia di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.